KPI akan ngawasi YouTube dan Netflix. Ribut semua netizen. Nah, kira-kira akan dilakukan oleh KPI berikutnya itu apa ya? Saya mau bikin YouTube ini. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acak cus. Kita berbicara mengenai iklan tadi ya. Termasuk itu kan salah satu penyiaran ya. Bagaimana mengenai iklan-iklan yang barang-barang yang sebenarnya bagus untuk Jakarta, tapi sebenarnya nggak bagus buat orang-orang daerah. Misalkan pemutih kulit, misalkan kayak gitu. Pemutih kulit bagus untuk orang-orang yang di Jakarta. Kulit putih adalah cantik, benar. Tapi untuk saudara-saudara kita di Papua, tidak dong, tidak harus putih. Nah, tapi iklan pemutih itu sampai di Papua dan membuat pola pikir teman-teman di Papua, aduh, aku harus putih, rambutku harus lurus supaya aku cantik. Nah, itu gimana? Kalau itu kan suatu advertisement ya. Yang menjadi masalah ada kebohongan. Misalnya orang minum tiba-tiba langsung bugar, sehat atau apa. Tapi kami selalu berkoordinasi dengan Bapak POM. Tiap minggu tuh ada rapat bersama. Jadi KPI itu nggak serta-merta, ini boleh nggak boleh, nggak. Karena semua tuh fleksibel kok, bisa diinikan. Karena normatif hukum kita itu nggak pasalnya yang pasal yang mematikan. Kecuali kalau masalah kebohongan publik. Variety show gimana? Kan banyak juga yang rekayasa. Nah, kami kan nggak bisa mengukur sedetail itu, Aming. Jadi bagaimana itu bohong atau tidaknya nggak bisa. Orang nanyain, KPI kok kenapa sih hal teknis hukum diurusin? Kenapa nggak substansi itu? Sinetron sampah semua. Nah, kalau bicara tentang substansi kan beda-beda secara kualitas. Kalau ada sepak bola Indonesia, kualitas bagi yang penonton sepak bola. Tapi yang suka nonton Liga Italia lebih berkualitas Liga Italia. Nah, kan nggak bisa. Artinya, matikan dong program TV ini misalnya dari sudut pandang sepak bola. Masalah taste juga. Masalah taste. Jadi kalau di tas tuh KPI nggak bisa ngukur. Yang harus kita atur adalah, kalau saya sih, ini pribadi ya, bukan atas sama lembaga atau apa, tapi pribadi, tata niaganya. Bagaimana perlindungan para orang-orang industri ini. Karena ini kan industri kan, dan platformnya adalah industri juga. Bagaimana yang pelaku, aktor, atau siapapun di sini mendapatkan hak dari segala hal yang diproduksi oleh platform itu. Jadi kalau ada complaining, ada kita bisa sebagai regulator memediasi itu. Kadang kami ada program namanya Sekolah P3SPS, Pedoman Perilaku Standar Program Siaran. Kami undang para industri, 5 perwakilan atau 3 pun datang. Kadang-kadang self regulation juga berpengaruh di industri. Misalnya kayak ada konser-konser live, udah tahu misalnya pelaku artisnya siapa yang sering buka tiba-tiba. Kan kaget kan? Nah, kameramen jadi kaki jadi gede. Mundur lah, santai aja gitu. Itu kan hormonal ya, susah. Iya, karena sosialisasinya juga mereka kurang terlalu mengerti. Daripada gue ditegur KPI, udahlah cari aman lah, cari aman. Ada kasus Deddy Muazzar, KPI melarang live untuk mu'alaf. Gimana pula ini pemberitaan dilarang? Yang dilarang itu adalah mempertentangkan agama. Tanyain lo kenapa sih pindah le? Gimana jelek ya agama itu? Pasti kayak gitu jurnalis kan? Itu maksud kami nggak boleh. Bukan live-nya. Ini kan lucu. Dibalik-balik konsepnya itu gitu loh. Jadi persepsi yang terbentuk itu KPI itu jadi kayak bad guy-nya yang bikin di blur ini bikin jelek kan? Kayak gitu. Padahal itu reporternya yang salah, SOP-nya kayak gitu-gitu loh. Kita saja salah satu yang mengundang mau ya, gimana nih? Harus memblur Aming sekarang. Ya kan? Tapi ternyata ya maksudnya tanpa direncana, jujur aja nih, tanpa direncana kita dapat kayak ternyata kayak begini loh. Harapan orang kan adanya KPI itu konten berkualitas. Nah, KPI kan nggak bisa mengintervensi ya. Maksudnya skrip Aming nanti jangan lemparin itu dong, yang ini dong, masa kayak gitu KPI. KPI itu kepada guidance, ini frekuensi publik Indonesia, lo gunakan rasa Indonesianisnya lah. Nah, kami guidance dikit-dikit seperti ini. Artinya apa? Tidak membatasi kreativitas. Nah, kami bingung ketika ada isu KPI membatasi kreativitas sampai orang-orang yang berkreatif dibunuh karakternya. Nah, ini yang harus dibereskan secara informasi gitu. Mungkin agak out of content, tapi kalau merujuk pada pembicaraan ini, emang kita punya perasaan ingin membentuk sebuah bangsa yang punya nilai, punya value dan beradab gitu kan. Sebenarnya TV kan bisa saling berkoalisi untuk bikin program-programnya punya value. Satu TV tapi udah bisa brainwash Indonesia loh. Nah, ini kita ada beberapa TV loh. Kalau mereka berpikir bersama barengnya bikin konten-konten yang bagus, yang bukan masa jelek atau bagus tapi ada value, ya nggak sih? Yang rolah net ya, yang punya tujuan lebih bagus gitu kan, ngebentuk tayangan-tayangan punya value. Tapi kehajar sama yang lainnya nggak bikin kayak seperti itu, ya kemakan juga, ikut arus juga gitu kan. Yang sekarang kita pengen tahu nih, udah kan sekarang jadi komisioner. Yes. Nah, kira-kira akan dilakukan oleh KPI berikutnya itu apa ya?
Yang berbeda mungkin sama periode sebelumnya. Ini periode yang sangat menentukan karena transformasi antara teknologi dari orang bilang dari free to air ke analog ke digital, kemudian digital masuk fase konvergensi. Jadi semua orang bisa membroadcastkan apa saja. Nah, kemarin sempat naik isunya yang masalah KPI akan ngawasi YouTube dan Netflix. Wah, ribut semua netizen. Apaan? TV aja masih berantakan, ngurusin ini pula kan gitu. Bukan itu maksudnya, kami mengatur dalam artian ini harus dipandang, media ini harus setara. Jangan ada media mainstream di sini, media baru di sini, media cetak di sono. Media ini setara semua lah. Tapi regulasinya seperti apa, aturannya seperti apa, ini yang harus kita bungkus baik-baik. Caranya gimana? Nanti kita undang Cameo Project, kita undang stakeholder YouTube atau siapapun, kita duduk bareng. Bagaimana sih, apa aja perlindungan yang harus kita berikan kepada publik, pada kreator konten ataupun industri ini sehingga bertumbuh. Jangan sampai orang beranggapan KPI itu hadir mematikan industri. Dulu sebelum ada KPI, TV itu cuma ada TV swasta, TV publik, TVRI kan begitu ya. Sekarang udah 1.100-an, bayangin itu. Artinya bertumbuh kan. Radio juga 2.500. Nah, jangan sampai orang berasumsi dengan KPI orang mati industri ini, jangan. Kita pengen bertumbuh tapi dengan konsep yang benar-benar melindungi rakyat kita sendiri. Dengan cara apa? Adanya kontribusi konten-konten lokal muncul secara nasional bahkan internasional. Ini yang dilakukan Korea. Bahkan Korea kadang mengintervensi program-program dramanya untuk disubsidi oleh program pemerintah. Kalau nggak dilindungi, lama-lama ya TV yang kualitasnya yang dari luar semua, mohon maaf. Sekarang aja coba kita lihat, rata-rata TV-TV di Indonesia itu pasti sudah beli konten asing. Konten asing, untung kita batasi minimum konten Indonesia itu 60%. Jadi ada jatah 40 yang asing. Tapi digunakan maksimal kan oleh para TV. Kenapa? Lebih murah, lebih mudah. Kalau bisnis kan mikirnya kayak gitu. Murah, mudah. Ya udah, hajar aja. Secara kualitas lebih baik loh. Misalnya India, Mahabharata lebih bagus, ada keibuannya dibanding sinetron Indonesia. BG pacaran, apalah, nggak jelas misalnya. Jadi KPI itu adalah melindungi keseluruhan creator, bukan untuk menjudge. Itu poinnya. Mungkin bukan cuma creator aja, tapi seluruh pelaku industri. Stakeholder penyiaran apapun definisinya nanti akan diatur dalam undang-undang. Betul, karena kan selama ini yang kita lihat itu hanya yang berhubungan langsung dengan KPI itu adalah televisi, pemilik televisi. Sedangkan stakeholder itu lebih daripada itu. Apalagi sekarang udah masuk ke YouTube yang kita bisa broadcast ourselves. Kita kan kasarnya kita yang punya TV kita nih. Kita adalah kreatornya. Betul. Sebenarnya justru next-nya itu yang perlu untuk lebih dilindungi itu adalah creator. Betul. Karena secara dari segi jumlah, creator lebih banyak dari pemilik televisi. Justru kita harus bisa banyak bekerja sama dengan KPI supaya KPI bisa mengetahui apa yang harus dilindungi dari creator-creator seperti kita. Betul. Kan, gitu. Mungkin dari sini sih kita bisa melihat satu hal kalau misalkan kita nggak perlu takut sebetulnya. KPI datang itu membuat regulasi masuk ke YouTube itu bukan membuat kita rugi. Karena kan yang ketakutannya adalah, waduh, gue bakal rugi nih. Rugi untuk nggak bisa berkreasi, akhirnya rugi untuk pendapatan gue jadi lebih sedikit mungkin. Tapi sebetulnya gimana? Itu yang kita mau lindungin. Kita malah pengen bertumbuh teman-teman nih. Kalau bisa banyak. Bahkan saya mau bikin YouTube ini. Karena apa? Saya meyakinkan bahwa platform yang seperti inilah yang bisa disampaikan dalam saat ini. Nah, jangan lupa subscribe. Apa channel YouTube-nya? Baru di. Karena terinspirasi. Pertanyaan terakhir dari saya. Untuk ada di program TV. Yes. Mana lebih baik? Ada Aming yang berpakaian seperti Aming kemarin-kemarin itu bebencongan lah orang bilang kayak gitu. Atau ada satu orang yang saya pikir dia ada laki-laki tapi sudah melepaskan semuanya, akhirnya menjadi wanita dan boleh ada di TV. Mana yang boleh ada di TV? Lucinta Luna maksud lu? Waduh, saya udah membuatnya menjadi lebih baik loh kalimatnya loh. Kalau regulator, dua-duanya nggak usah lah. Atau menang dong. Nah ini boleh dipikirkan dulu. Karena gini, di YouTube kan ada yang namanya Mak Betty. Mak Betty itu kan emang karakternya dia emak-emak. Emak-emak. Nah berarti kan dia continuity menjadi emak-emak. Yang dilarang itu kan yang kalau diundang saja atau apa kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya selalu misalnya dia punya jati diri ya berubah itu pasti clear nggak. Itu yang menjadi edaran yang KPI yang Aming kemarin. Nah justru itu, ini yang harus dibedakan, yang mana yang kreatif sebebas-bebasnya ketika masuk free to air, karena ada regulasi yang ada jam ini, jam itu membuat situasi itu menjadi seolah itu dilarang secara the whole, gitu loh. Padahal dilarangnya di mana, lu tampil di mana sih, gitu loh. Andai kata akhirnya mengatur YouTube, apakah
itu Ya, bisa. saya bilang mengatur itu bukan hanya mengawasi yang konten. Itu harus diingat Bob. Jadi bedanya free to air ini karena ada jam yang Aming bilang tadi. Itu aja membuat situasi mereka terbatasi. Itu aja sih. Yang Iya, gua betul tangkap aja. dari Uda Andre adalah KPI ini sebagai regulator tidak menghalangi hal-hal yang sudah diatur oleh ini platformnya itu sendiri. Bang Bob lihat loh, Netflix tadi ceritakan bahwa ada PG-13. Udah ngapain? Ada PIN password lagi, ada PIN ngapain? Udah bagus, ini harus dicontoh. Bahkan kita publikasi untuk platform lain harap nirunya gitu loh. Mungkin si KPI ini juga bertindak sebagai tim advokasi aja, tidak melarang, tidak menyarankan, tapi tidak mencegah. Karena udah tahu kan kemana arahnya gitu aja. Wah, Cuma mereka akan turun ketika diperlukan. Ya, karena nggak mungkin kita awasi semuanya, Pak Amin. Ampun Amin. Berarti aman ya, Mak Betty ya? Aman. Jangan sampai nanti misalkan yang kayak Netflix dan TV-TV PTV itu konten luarnya malah persentasenya lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, itu yang baru datang KPI, tolong dong konten lokalnya dinaikin. Nah itu ke depan regulasinya mudah-mudahan kami panggil semuanya, diskusi yang Bang Martin bilang, Bang Bob dan Aming, kita diskusi, baru kita bikin regulasinya. Kalau undang-undang ini akan diketuk palu nanti dirubah akan datang. Ya ini kan masih diskusi kajian panjang. Betul. Oh, banyak banget yang kita udah obrolin dan kita udah banyak dapat pencerahan ya, klarifikasi. We need more people like you kayaknya ya. Iya, karena kan yang bisa menjembatani kesalahpahaman gitu kan. Parah, kita udah suzon akut ya. Ya udah kayak gitu sih, thank you banget untuk udah Andre udah. Sama, terima kasih Bang Bob. Uda Andre. Terima kasih Aming, terima kasih Bang Martin. Dan jangan lupa nanti udah Andre akan ada YouTube channelnya. Isinya apa aja kira-kira kontennya bakalan? Mungkin lebih santai pandangan teman-teman terhadap KPI apa sih? Ya lebih ngalir aja tentang sesuatu hal yang kira-kira dianggap penting di penyiaran itu. Oke, kalau gitu thank you banget semuanya udah nonton, dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kita bisa juga ditaruh di kolom komen. Iya, siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lagi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen. Oke, thank you for watching. Bye-bye. Bye.